89.8 Mega Suara Kuningan. Kembali bersama Rio Dirgantara dan juga Abdi Firasat di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dan seperti yang sudah kita obrolin tadi, bahwa malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang atau beberapa narasumber dari Desa Balong, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Ini menarik Mania Mega Suara karena di tengah pandemi ini malahan bisnis ini melejit ya. Sampai ada beberapa jargon kerja ikhlas, kerja tuntas, ubah karang jadi peluang. Karang tuh halaman, karangan ya. Dan ubah krisis menjadi bisnis, ubah wabah jadi berkah. Ini menarik nih. Mantap banget. Langsung aja kita sapa Mania Mega Suara dengan Pak Haji Apip. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Oke, dan juga berikutnya dipegang Kang itunya. Dengan siapa Kang? Saya dengan Tatang. Pak Tatang ya. Betul. Di bagian apa Pak Tatang? Saya bagian pemasaran. Pemasaran ya. Selanjutnya dengan saya Setiana dari bagian produksi. Oke. Siap, sudah ada 3 orang dari Wedang Rempah Berkah gitu ya. Ini dikasih tahu dulu nih Bang Abdi, pertama kali Rio kenal produk Wedang Rempah ini gitu ya. Wedang Rempah Berkah ini Rio ada temen Teh Bulan namanya, toko nada oleh-oleh yang ada di Keramat Mulia. Nah dulu sempat ketika Rio kurang enak badan gitu ya, dikasih tahu sama Teh Bulan, ini ada minuman Wedang Rempah Berkah gitu kan. Cobain deh, ini enak banget gitu kan. Dan ingredientsnya tuh alami banget, nggak ada campuran bahan kimia sama sekali. Rio coba, ternyata emang langsung kerasa ke badan tuh enak. Dari situ mulai ketagihan. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa dapat tepukan sama ownernya. Jadi kita bisa ngobrol jelas, lebih jauh lagi seperti apa mengenai Wedang Rempah Berkah nih. Oke, alhamdulillah. Berarti kita langsung ke Pak Haji dulu ya. Pak Haji, saya mah cuman ini, kalau tadi Rio historinya seperti itu. Saya punya histori dengan berkah ini. Sering saya ke Jakarta, ke mana banyak menemukan label berkah, yaitu di warung nasi. Apa hubungannya antara CP Wedang Berkah dengan yang saya Wedang Rempah ini ya? Ya kebetulan ini produk Wedang Rempah itu awalnya itu menu warkop, salah satu andalan. Makanya udah alhamdulillah udah ini di situ ada warkop berkah, di situ pasti ada Wedang Rempah Berkah gitu. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang dengan apalagi dengan ini sudah wabah itu, ya alhamdulillah membawa berkah juga. Amin. Bisa diceritain Pak Haji historinya atau sejarahnya nih, gimana ceritanya berdirinya Wedang Rempah Berkah? Iya, awalnya kita emang dari hobi sih ya. Tadi kebetulan ada dasar pertanian ya. Kebetulan ada karang itu, ada halaman rumah ya. Awalnya kita tanam jahe merah dari teman saya, atau ini Pak Ji ada bibit jahe merah. Saya coba tanam. Untuk bis panen itu kebetulan saya berpikir kita punya pasar gitu, punya sendiri warkop itu. Kenapa enggak kalau dibikinin buat menu warkop? Akhirnya saya coba-coba. Ya alhamdulillah. Saya coba dikemas lagi. Berupa saset itu ya. Kebetulan musim hujan waktu itu, ya responnya bagus, alhamdulillah. Di samping warkop saya, khususnya warkop Berkah Bisnis Family ya, warkop orang lain juga berminat, alhamdulillah. Oke, berarti Mania Mega Suara perlu dikasih tahu nih bahwa Pak Haji Saleh Apip ini adalah owner dari Kerajaan Bisnis Berkah gitu ya. Alhamdulillah, amin. Mungkin untuk orang-orang sekitar Kuningan Timur pasti udah paham nih, udah tahu nih sosok Pak Haji Saleh Apip. Tapi untuk yang lain barangkali ada yang belum tahu, belum ngeh bahwa sudah berapa warkop Pak di sana Berkah itu? Ya alhamdulillah warkop Berkah Bisnis Family tersebar di Jabodetabek. Alhamdulillah bekas perjalanan lah ya. Ya ada sekitar 70-an, tapi kemarin ini kena dampak juga nih. Ada 5 outlet nih ya. Ada berkurang 5 ya. Mudah-mudahan tapi ada hikmah juga, Pak. Saya banyak belajar di sini, banyak pelajaran yang dipetik dengan wabah ini. Tapi terutama alhamdulillah ada hikmah juga ini, berkah Wedang Rempah Berkah ini membawa berkah itu, ada berkah hikmah itu, wabah gitu. Salah satunya hikmah itu. Jadi ketika orang lain di saat pandemi gitu malah terpuruk, ini malah dari Wedang Berkah ini melejit Kak ya. Makanya saya mudah-mudahan ini krisis ini menjadi bisnis, makanya saya ubah, mudah-mudahan bisa. Amin. Kalau dari segi komposisinya sendiri nih, Pak Haji atau siapa yang boleh menjelaskan nih,
apa sih kandungannya biar para pendengar juga tahu gitu ya, kenapa bisa sangat bagus buat kesehatan juga nih. Produksi ya benar berarti dari Pak. Ya, ini wedang rempah berkah ini adalah produk yang banyak manfaat gitu kan ya, banyak manfaat karena kita memanfaatkan rempah-rempah Indonesia dan khususnya untuk rempah-rempah yang ada di Kuningan kita betul-betul memperdayakan rempah yang ada di Kuningan. Dan untuk bahan-bahannya sendiri yang jelas itu kita jahe merah ya Kang. Kita bukan jahe abal-abal ataupun jahe yang seperti itulah gitu kan. Kita jahe merah asli, terus ada kapulaga juga, ada kayu secang, kayu manis. Dan di sini perlu diketahui cengkehnya ini tuh kita asli cengkeh bukan batang gitu. Asli bukan batang. Ditambah ada daun jeruknya juga Kang. Ada daun jeruk, betul ada daun jeruknya juga dan kita juga berinovasi menambah lagi batang serai ya, untuk itu ada batang serai juga untuk menambah rasa seperti itu Kang. Oke, wow banyak banget rempah-rempahnya komplit. Betul. Ini banyak manfaat lah dari satu produk aja, secang aja. Kebanyakan orang Kuningan itu kalau pegel pinggang atau apa, dengan secangnya aja itu manfaatnya udah luar biasa Kang. Iya. Gitu. Apalagi ditambah yang lain gitu kan. Samping warna ya, tapi bukan sekedar warna ya. Bukan sekedar warna, kita warna alami gitu dari kasih. Kalau dari ininya sendiri Kang, bahan-bahannya yang tadi dibilang jahe kayak gitu, itu didapatnya dari mana Kang? Apakah Kuningan juga sudah punya atau gimana ceritain Kang? Betul. Itu kalau awal produk itu kita bukan dari pasar induk ya Jakarta untuk jahenya sendiri dan alhamdulillah ketika perusahaan kita berjalan di Kuningan untuk jahenya sendiri karena kita basis pemberdayaan jadi kita memanfaatkan ataupun memperdayakan masyarakat yang di Kuningan karena Bapak Wakil Bupati sendiri tolonglah bahan bakunya dari Kuningan supaya petani-petani yang ada di Kuningan ini bisa diperdayakan dan mereka tidak pusing untuk menjual produk gitu kan ya, menjual apa namanya rempah-rempahnya ini. Makanya setiap ada warga Kuningan taruhlah itu bawa 1 kilo 2 kilo kita beli Kang. Kita beli. Malah sekarang mah betul menutup dari pasar induk gitu. Setidaknya kekurangan bisa dari pasar induk nantinya. Jadi tadinya dari pasar induk keseluruhan sekarang malah kekurangannya kita ngambil dari pasar induk Kang karena petani-petani Kuningan alhamdulillah gitu. Berarti CP Wedang Rempah Berkah ini mengutamakan produk petani dari Kuningan. Betul Kang. Baru dari pasar induk. Pasar kekurangan baru kita ini. Berarti Mane Mega Suara kalau sekarang yang punya atau melak jahe merah, jangan pusing-pusing. Kita siap mewadahi bisa dibeli oleh CP Wedang Berkah. Makanya yang pusing bagi petani begini ya. Kita menanam suatu produk. Habis panen itu mulai meparnya kemana? Itu ya biasa yang pusing. Dengan ada produk Wedang Rempah, insya Allah kita siap mewadahi. Bahkan 1 kilo 2 kilo pun ditampung. Kemudian ada produk ini yang suka yang model Wedang Rempah powder. Itu kan dari bahan bakunya harus yang basah gitu. Ini salah satu bagus nih Pak. Ini berarti mendukung juga supaya para petani berdaya dan para petani bisa hidup saat ini ya. Satu aja dari jahe, belum juga dari kapulaga, cengkeh. Kalau kapulaga itu kalau nggak salah Pak Nana itu teh sok disebut kapol ceritanya. Kapol, mohon kapol. Jika jahe kan nanya bentuk ada rasa mentolnya gitu. Masih seperti jahe karena kalau jahe itu kan umbi-umbiannya di bawah. Kapol kan sejenis berbuah dari pangkal ininya apa? Dari pangkal tanamannya itu keluar gitu, itu kapol. Terus Pak? Ya itu, jadi karena apa yang namanya jahe kan tadi karena kalau untuk di Kuningan kan dari mulai Februari ya. Kalau di Kuningan Februari beliau juga Wah Haji punya inisiatif. Ya udah kita bina petani dengan pasok bibit. Kita arahkan untuk menanam, jangan khawatir, nanti kita tampung. Dikarenakan usia jahe itu kan paling muda itu 8 bulan. Makanya petani ini jadi harus masih
kita juga tambal sulam untuk pengadaan bahan baku gitu. Di samping itu memang bisa tanam jahe ini kan biasanya ini karena lama itu enggan udah nanam jahe itu kita siasati dengan tumpang sari. Ikan jahe sama tomat sama cabai gitu. Jadi kita itu modelnya. Dan untuk kebutuhan produksi berarti harus ada minimal mungkin ya 8 desa, yang satu ini desa panen. Iya betul. Jadi jangan nunggu sampai 8 bulan. Salah satu yang kita pikirkan itu metode seperti itu. Betul. Kalau bukan 8 desa ya 8 petani lah. 8 petani, yang jarak tanamnya itu minimal berbeda 1 bulan karena nanti kita ngambil produk jahe itu bulan pertama dari petani ini, bulan kedua petani itu gitu kan. Terus continue gitu. Betul. Dan ngomong-ngomong jahe, apakah juga memberdayakan janda heran? Ya, yang jelas bukan jahe yang lain. Harusnya ada keterlibatan orang-orang itu juga, Pak ya. Iya. Dalam artian orang-orang yang memang perlu tenaga kerja, butuh bekerja, bisa juga kan ditampung. Iya, kebetulan kita melibatkan ibu-ibu, iya. Gitu kan, ibu-ibu. Untuk pemberdayaan misalkan kalau jahe itu udah datang jahe itu kita ada dalam proses pengirisan itu kita lemparkan ke masyarakat. Ada bagiannya. Iya, per kilo sekian gitu. Yang tadinya ya udah kan sebulan dia 10.000, jadi kan setelah ada ini jadi 100.000. Udah makanya itu membawa berkah. Iya. Oke, berarti di tempat produksi Bapak sendiri sudah ada kapling-kapling warga-warga sesuai dengan tugasnya masing-masing ya? Oh ya. Boleh mungkin dikasih gambaran sendiri ketika bahan baku datang gitu ya, apa saja yang dilakukan oleh bagian produksi dan bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya, apa aja yang diberdayakan? Karena yang melibatkan pemberdayaan yang kita lihat secara mata dohir ya, ya kita pemberdayaan dalam pengirisan jahe aja, karena kapulaga datang udah kering, iya kan, secang datang udah siap tinggal kemas. Jadi yang sering yang kita berdayakan itu khusus dalam pengirisan jahe. Ya kebetulan ada ini juga. Oh iya, pastinya. Di samping gula batu gula batu juga. Ada secang juga kan dirapihin. Jadi ada pemberdayaan juga. Jadi ketika datang kita belanja lah kalau kita lagi kosong. Bukan kita yang nyari. Jadi orang-orang tetangga kami dari Desa Balong itu datang. Pak Haji, pada sabaraha kilo abdi kanggo ngirit. Pak Haji, pada sabaraha kilo abdi ngirit gitu. Jadi dibawa ke rumahnya masing-masing, diiris itu, baru setelah habis hasil potong iris dibawa lagi, kita kilo, kita kasih upah hasil irisannya itu. Berarti per kilo ya hasil iris. Ya. Nah, Rio penasaran awal mulanya seperti apa mengajak warga sekitar gitu kan? Ini kan bisnisnya juga dimulai sendiri gitu kan. Awal mula mereka tahu ada bisnis Pak Haji, kemudian mereka juga pengen bergabung juga, seperti apa? Bisa diceritain nggak? Kebetulan kita niatnya kan memang saya pengen memberdayakan ya. Kebetulan ini juga produk baru, kita belum punya alat modern kayak mesin iris gitu ya. Memang kita niatnya memberdayakan ya. Kebetulan enggak ini juga, enggak kebual juga, kasihnya kita juga ya, akhirnya kita lemparin ke masyarakat gitu buat pengirisan itu. Jadi alhamdulillah lah, jadi bisa memperdayakan. Kalau boleh dihitung berapa orang ya sekarang terlibat dalam sekali produksi misalkan? Kalau itu biasa, contoh misalkan kalau dari induk tuh biasa aja, kalau datang tuh 1 ton minimal tuh, itu bisa melibatkan hampir 100. Alhamdulillah. Wow. Karena ada di gudang ya mungkin ya. Ya, kemudian saya ini juga ada ini juga istilahnya untuk mengisi waktu luang. Gitu. Syukur-syukur kalau mengirisnya ini sambil wirid. Iya, betul. Lagi ya Pak ya. Keren ya. Berarti udah banyak orang yang terlibat dalam produksi wedang rempah berkah ini. Betul. Saya ingin nebelin, dan juga Mane Megasura juga mungkin tadi juga luput ya, atau ada beberapa yang tidak mungkin konsen. Saya ingin nebelin ide inspirasi pertama buat wedang rempah berkah ini gimana Pak Haji? Idenya. Di saat malam kah, di saat sore kah? Kumaha teh keur ngahuleung naon tah gitu. Balik itulah berawal. Jadi mungkin kebanyakan ngopi ya. Makanya kita habis itu kebetulan kita ada dasar hobi dari hobi bercocok tanam. Waktu itu jahe.
pas panen sih saya terpikirkan lagi ngopi juga, yang dari lahir dari inspirasi dari habis ngopi. Kenapa enggak saya nih bawa aja daripada jual kan, ke ini kita punya outlet Warkop Berkah. Kenapa enggak saya coba buat menu waktu itu bukan wedang rempah awalnya, minuman aneka jahe. Sekitar tahun berapa Bu kejadian itu Pak Haji? Itu ini kebetulan belum lama sih, baru 2 tahunan lah kurang lebih. 2 tahunan. 2 tahunan ya. Saat ngopi lihat jahe pabalatak, jahe. Iya. Orang boga jahe tapi gini dijual banyak, dijenah gitu. Oh iya, dicoba-coba itu dah. Semua berawal dari coba. Mau ngomongin siapa ketika ide itu muncul, ngobrol dengan siapa Pak Haji? Ya, kebetulan kita juga ada di Warkop Berkah, kebetulan saya enggak sendiri, ada bantu, ada 2 orang, ada 3 orang tuh buat bantu ngobrol-ngobrol. Gimana nih ada jahe merah, ya, kalau masukin ke menu Warkop kayaknya coba bisa enggak? Ya coba aja gitu. Ya alhamdulillah gitu. Respon dari konsumen tuh responnya bagus ya. Dari beberapa orang-orang yang ada di Kuningan, para pengusaha muda di Kuningan, ternyata Kuningan ini sangat banyak sekali menghasilkan para pemuda yang menginspirasi ya. Iya. Karena Kuningan dekat dengan Jakarta, ternyata banyak juga orang Kuningan yang sukses di Jakarta. Mungkin para Mane Mega Suara pernah mendengar bagaimana kiprah dari para pedagang Kuningan yang di Jakarta. 500 meter orang Kuningan, 500 meter orang Kuningan. Nah, ternyata dari cerita-cerita itu saya sekarang atau Mane Mega Suara sekarang berada dengan orang yang tepat. Pak Haji Saleh Apip ini juga salah satu pelaku sejarah dari perjalanan orang Kuningan yang sukses di Jakarta, Mane Mega Suara. Yaitu yang mempunyai kerajaan bisnis Warkop Berkah ya Pak Haji ya. Ya, Warkop Berkah Bisnis Family. Bisa diceritakan Pak Haji bagaimana cerita Warkop Berkah awal itu ya. Kebetulan itu awalnya itu kebetulan pertama enggak ini saya kerja di asuransi selama hampir 4 tahun. Oke. Ya kebetulan karena basicnya di itu lingkungan dagang ya, akhirnya ya kita bandingkan dengan dagang sama ini kerja kan beda ya. Kalau kita bandingkan, nah, kebetulan kakak saya kan punya usaha warung bubur sana. Kenapa lo kalau enggak coba di Jakarta katanya. Kebetulan saya orang lapangan tadinya di asuransi kan, ya akhirnya alhamdulillah ilmu itu gak hilang. Jadi udah ini ikut sama kakak saya berapa 2 bulan itu, alhamdulillah saya iniin belajar karena basic lapangan. Akhirnya kita udah ini cari tempat gitu. Jadi udah biasa di lapangan gitu. Iya. Jadi modalnya begitu. Jadi, tahun berapa itu Pak Haji kira-kira? Waktu itu waktu 95 ya. Iya. Waktu itu kan pernah juga 98 waktu itu adalah inilah kerusuhan. Ada kerusuhan itu juga. Waktu 95 itu berarti Warkop Berkah baru berapa tempat Pak? Ya, awalnya kita kan kerja dulu di kakak saya. Ada 2 bulan 3 bulan lah. Kebetulan saya udah menguasai lah istilahnya, dikasih itu ilmu itu. Para ngawan dari itu alhamdulillah saya mandiri. Pertama di Jalan Kartini 9 tuh di Jakarta Pusat. Itu cabang kedua berarti cabang ke-1. Yang satu kerja dulu di abang saya. Ya, habis itu ya bertambah lagi ke Sunter tuh. Ke Sunter. Kita model ini pengembangannya itu memang kita konsepnya itu pengembangan dari dalam juga. Kita punya karyawan udah bisa, ini saya kembangkan. Jadi modelnya pemberdayaannya dari apa? Jadi dalam lah. Oh, jadi orang-orang dalam ketika sudah mahir tempatin gitu ya. Suruh buka lagi gitu, ngurus lagi cabang baru. Berarti banyak orang Balong juga yang terlibat di Berkah ini apa ya? Ya alhamdulillah, di samping desa kita juga ada kebetulan dari luar desa juga alhamdulillah. Sampai saat ini sudah jadi 50 outlet Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lebih ya perjalanan. Dan yang saya pernah dengar itu ternyata sekarang mah Warkop tuh beda kemasan dan beda ini Pak Haji ya. Alhamdulillah kita juga emang lihat perkembangan zaman juga sih. Selalu Berkah, selalu inovasi dah kita istilahnya adaptasi dengan perkembangan pasar gitu. Kita belajar dikit-dikit istilahnya inovasi.
kesannya itu kan warkop itu saya juga ada pengen mengangkat bahwa itu kesan warkop itu kumuh, bedeng gitu. Saya tidak seperti itu kesannya. Saya pengen begitu. Makanya dari situ saya belajar, berusaha dikit-dikit di inovasi dah gitu. Oke, saya cukup puas nih kalau begini. Yeah. Kita kembali lagi ke Wedang Rempah, yo silakan. Jadi ke kelas warkopnya ya. Balik dulu ya. Bang Abdi sekarang tertarik sama buka warkop. Syaratnya harus jadi karyawan dulu. Belajar dulu ya. Kaderisasi ya. Kaderisasi 2 bulan harus pandai dulu. Itu dia perjalanan awal gitu ya, karena semua juga yang namanya sejarah awal itu jangan sampai dilupakan ya Pak Haji ya. Beri heulanya. Beri heula, betul. Dan sekarang sudah punya produk baru dan ini juga produknya sedang berkembang juga. Wedang Rempah Berkah nih. Buat Pandai Mega Suara yang mau bertanya diundang dulu di SMS WA 0818 1178998 ya. Rio penasaran sama packagingnya dulu nih, kemasannya dulu. Ketika kita punya produk pasti nyari sesuatu yang beda gitu ya. Rapi udah pasti gitu kan, tapi kalau dari segi tampilan ini kayaknya Rio baru banget lihat Wedang Berkah yang kemasannya tuh kayak cup kopi kekinian gitu ya. Ini idenya dari mana nih Pak? Ya kita juga ya berusaha kan ya istilahnya ada istilah biar tertarik harus menarik kan gitu. Oh, gitu betul, kita betul. Sebisa mungkin kita biar penampilan menarik biar orang tertarik gitu ya. Ya dicoba-coba di reka-reka saya coba inilah bentuknya seperti ini. Lebih praktis, ekonomis ya. Lebih praktis. Terus air panas ya. Kalau Rio lihat dari bahan pemanisnya kan alami dari gula ya Pak. Kenapa memilihnya gula batu nggak gula yang biasa aja gitu, gula putih? Ya. Ada bedanya nggak sih Pak? Bedanya itu kalau gula batu segar. Beda, ada pembedanya gitu segar. Dan nggak batuk ya Pak ya? Iya, nggak batuk juga. Gula asli betul. Oke. Terus kalau berbicara mengenai pemasaran dulu nih, Rio penasaran dari awal ketika Wedang Rempah sudah ada di Kuningan gitu ya. Betul. Mengenalkan itu kan susah ya, apalagi di Kuningan banyak banget produsen-produsen makanan, minuman gitu ya. Betul. Awalnya gimana memulai langkah mengenalkan Wedang Rempah di Kuningan? Ya itu kan awalnya sih ya karena saya juga sekolah basic tuh di bidang pemasaran, manajemen pemasaran. Ya alhamdulillah awalnya saya kerja di perbankan dan resign saya per 2019 kemarin Kang. Oh. Resign per 2019 akhir kemarin dan kebetulan saudara Wahaji sendiri butuh untuk orang pemasaran dan disitulah akhirnya ya inilah saatnya saya mengaplikasikan ilmu saya gitu di bidang pemasaran. Betul. Dasarnya sih seperti yang tadi Kang Setiana sebutkan bahwa awalnya untuk pemasaran Kuningan itu kan yang awalnya Kang Setiana ya karena coba-coba ngelihat produk di Jakarta itu bagus responnya, terus Kuningan juga ternyata respon bagus, terus Wahaji juga membuatkan namanya apa rumah produksi di Kuningan juga. Iya. Karena untuk menjangkau area yang Kuningan yang begitu luas ya Kang ya, begitu luas dan sebelum kita melangkah kita sudah dapat rekomendasi nih Kang dari Pak Wabub sendiri, ini produk bagus, silahkan pihak CP Wedang Rempah titipkanlah ke toko oleh-oleh Kuningan. Iya. Betul. Kalau misalkan ini telepon saya katanya kalau nggak mau ini karena produk asli Kuningan gitu kan. Awalnya sih seperti itu. Saya menawarkan biasalah ya kalau toko oleh-oleh itu kan mereka tertarik itu sistem titip jual Kang. Iya, betul. Sistem titip jual. Dan sebelum ke oleh-oleh sebelumnya saya keliling dulu pakai mobil bertiga. Kita datengin seluruh Kuningan itu toko-toko yang potensial. Kita masukin dulu, simpenin dulu, dan akhirnya ketika sudah ada rekomendasi dari Pak Wabub, akhirnya kita masuk toko-toko Kang. Alhamdulillah dari Bundaran Cijoho sampai ke Insya Allah malah Cirebon Kang. Oh Cirebon ya. Cirebon itu Aromanis sendiri, pihak Aromanis sendiri nanti kalau misalkan sudah new normal katanya, silakan produk masukkan. Dan sekarang sih baru sampai ke Saluyu ya, rumah makan Saluyu kita sudah ready di situ. Dan yang paling ini sih terlihat lah mungkin Kang Rio juga tahu kan toko Nada ini begitu aktif gitu kan, salah satu toko-toko yang potensial ada toko Nada, Larissa, Teh Dia dan Dewi Merauke itu toko-toko yang potensial yang alhamdulillah penjualannya Kang. Dan ketika saya masuk ke toko menawarkan karena basic saya pemasaran ya biasa saja nggak ada permasalahan, yang penting gimana caranya kan produk masuk ya alhamdulillah.
dengan sedikit ya ini kan, jadi alhamdulillah bisa diterima, dan apalagi ini nggak ada resiko Kang. Betul. Titip jual. Beda lagi kalau misalkan harus membeli dulu kan, itu terlalu berat ya. Kita juga perusahaan tidak mau memberatkan lah. Betul. Kita produk harus sama-sama saling menguntungkan, intinya seperti itu. Dan reseller sendiri kita juga bangun yang produk awal itu awalnya ada sekian 100 reseller. Karena mungkin kalau di bidang catur itu prajurit ya, prajurit awalnya Pak reseller itu menyebar ke mana-mana. Ketika prajurit ini udah mulai ada yang tumbang, ada yang bertahan sekitar 40 reselleran. Dan alhamdulillah akhirnya jalan beriringan, begitu Kang. Wow, udah banyak resellernya ternyata ya. Betul. Dan bahkan ini juga yuk ada yang dari Jepang nih, Arisbaya, Sandy Arisbaya nih di via IG saya nih. Di Jepang juga ternyata banyak orang Kuningan. Dan di sana juga dingin katanya. Berarti kemungkinan untuk pemasaran luar Indonesia pun ada ya Kang? Ya. Mudah-mudahan. Awalnya itu saya punya prinsip bahwa ini produk, ketika saya melihat produk dari kota sebelah gitu kan ya, ada produk dari luar Kuningan masuk, mereka bisa masuk di kota kita. Kenapa enggak? Ini produk asli kita gitu kan. Dan saya berprinsip bahwa saya siap merempahkan Kabupaten Kuningan dengan khas wedang rempah dari Pituin Kuningan orang yang membuatnya gitu kan. Alhamdulillah untuk sekarang kalau saya presentase ya sekitar 90% Kuningan sudah tergarap lah untuk wedang rempah ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau nasional mungkin Jakarta karena kan sudah masuk juga ya, tapi untuk keseluruhan itu belum. Dan sebelumnya juga ada salah satu kru dari preman pensiun juga, Bandung juga mensupport, dan insya Allah untuk Bandung, Garut dan sebagainya insya Allah menyusul, dan tidak menutup kemungkinan. Kalau itu Jepang itu saya nanti prinsipnya rubah lagi Kang, go internasional kan. Bukan merempah Kuningan lagi ya. Bukan merempahkan Kuningan lagi, tapi go internasional gitu kan. Karena salah satu dari pekerja di sana itu ada dari Belgia ya. Dari Belgia kebetulan saudara saya juga, dia tertarik Kang untuk membawa di Belgia. Nah sebelum berangkat corona, jadi nggak jadi produk ke Belgia gitu kan. Nah itu awalnya situ Kang. Oke, kalau dari sisi produksi sendiri nih boleh kita ke Kang Setiana nih Kang. Untuk menemukan sampai bentuk seperti ini, apakah beberapa kali uji atau segala macam, dan coba tolong ceritain juga PIRT atau apalah yang membuat legalitasnya Mega Suara yakin dan dengan produk ini kan. Oh iya. Kalau untuk kemasan, karena kita tidak lepas dari koordinasi bersama beliau kan, bersama beliau, karena jadi saya mengenal beliau itu sangat ahli inovasi beliau itu. Jadi ketika dalam benaknya terpikir, langsung besok harus terrealisasi. Nah, ini kemasan-kemasan itu sampai kemasan seperti ini berapa kali inovasi, berapa kali perubahan kan. Pertama dari plastik biasa, lalu kita ada kunjungan dari pihak UMKM juga, ada bimbingan juga. Untuk kemasan ini standarnya ini plastik tebal berapa mili gitu kan. Kita ikuti karena kita ingin sesuai prosedur UMKM, standaran UMKM. Terus kemasan cup begitu pula. Lalu karena pihak kecamatan respon, terus pihak dari dinas UMKM juga, beliau pun mengarahkan untuk sampai kita punya PIRT proses gitu, dibantu juga. Kenapa? Karena pihak desa mungkin bangga, desanya punya produk, kecamatan pun Pak Camat respon karena kecamatan punya produk. Nah karena mereka pun merespon, jadi kita mudah untuk proses menuju PIRT itu. Alhamdulillah. Iya. Dan untuk proses label halal, kita alhamdulillah. Nah di MUI pusat malahan. Karena sepupu beliau ada yang emang di MUI di bidangnya, ya mungkin mudah. Karena itu untuk sementara ya ini label jaminan kebijakan halal CP Wedang Rempah baru ini, karena mungkin kendalanya kami baru satu kali pertemuan secara Zoom meeting, meeting Zoom itu baru satu kali dengan pihak-pihak MUI pusat.
Iya. Gitu sementara. Tapi kalau tentunya sudah jelas kita halal karena ya, ini udah ada jaminan kebijakan halal sudah. Betul. Dan ini juga tentunya alami semua ya, nggak ada Iya. bahan kimia sama sekali kan. Jadi komposisinya jadi nonggerak ya kelihatan. Tidak ada yang ketutup-tutupin ya. Iya, sengaja pamer banget isinya coba ya. Enggak ada yang tutupin kita. Transparan. Berarti standar produksi sudah betul-betul dilewati dan betul. ya kan? Iya, berarti emang sudah Tidak ada kekhawatiran lah ya untuk konsumen untuk mengkonsumsi itu nggak ada kekhawatiran. Iya, Insya Allah betul. aman. Sebelum Rio menjelasin beberapa varian produknya dan juga kemasannya, ini kita ke respon pendengar dulu ya. Siap, Ini selamat malam, Rio menyapa untuk 3207. Ini ada yang bertanya nih. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam ya. Mau tanya nih, saya kan punya penyakit vertigo. Apa bisa wedang rempah dikonsumsi oleh saya penderita vertigo, Mas, dari Padarek? Kayak kepala puyeng kayak gitu. Ujuk keliling. Muter. Bahasa Sunda nama. Ya. Nah itu kan kalau vertigo ada bermacam alasannya ya. Akibat vertigo itu kan apakah dari darah rendah lah atau apalah. Tapi kalau saya bilang saya menjamin sih enggak, karena saya bukan dokter juga kan. Tapi untuk produk kita alhamdulillah Kang, ada salah satu konsumen kita jauh dari kalau mah itu kan kadang suka kepala juga suka pusing juga kan betul, ya. Betul. Itu pertama kali minum sampai muntah, buang air besar beberapa kali gitu. Tapi setelah fase tersebut yang bersangkutan meminum lagi, pusingnya hilang, ininya hilang, karena kita produk alami, herbal alami, insya Allah nggak ada efek samping gitu. Saya sarankan sih cobalah yang original dulu Kang, coba yang original, coba jangan pakai gula, coba ini dulu yang rempahnya aja rempahnya aja. Terus minum juga jangan sekaligus karena ini kan satu biji itu untuk satu gelas yang ada gagangnya kalau di Kuningan itu ya, yang muk yang gede itu. Cobain dulu lah setengah. Kalau bisa, kalau mau tidur minum. Kalau sore minum gitu. Nanti bangun tidur coba rasakan lah perbedaannya apa. Betul. Gitu ya. Tapi nggak sampai ada istilah gawat kalau misalnya nggak juga sih, karena kita alami lah ya. Betul. Dan kalau dilihat dari khasiatnya sendiri, ini ada memperlancar peredaran darah. Betul. Kan vertigo mungkin peredaran darahnya kurang lancar bisa juga. Betul. Jadi lancar. Terus bisa juga nih Manimega Suara untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, Bang Abdi ya. Nah, itu dia. Kalau saya lebih ke darah tinggi. Ya. Terus ada lagi nih Manimega Suara untuk berfungsi antioksidan, mengurangi nyeri asam urat, cocoknya, menyegarkan tenggorokan, meningkatkan stamina dan juga menghilangkan rasa letih pegal. Itu sebetulnya ada satu lagi Kang. Apa tuh? Kalau untuk perempuan itu singset Kang. Itu yang bunga roselanya tuh. Oh iya betul-betul, ini banyak sekali manfaatnya nih Manimega Suara, yang pasti ini karena memang alami dan juga dari rempah-rempah Indonesia pasti sangat bermanfaat. Satu lagi saya mau tanya, ini bisa buat kuat nggak? Itu kan yang terakhir tadi Kang Rio sebutkan stamina ya kan. Bapak-bapak banyak itu yang macul gitu. Bisa kita tambahin telur. Saya bacain. Tambahin madu STMJ. Siap. Iya, ada meningkatkan stamina. Nah, itu. Ini. Ada lagi respon dari, wah ini lagi dengerin owner Toko Nada nih. Waduh, selamat malam nih Toko Nada nih. Katanya Toko Nada Keramat Mulia mengucapkan sukses untuk wedang rempah berkah. Amin. Sukses juga untuk Toko Nada ya. Oke. Kita ke produk dulu nih, Pak Haji dan juga kawan-kawan. Ini ada beberapa varian produk gitu ya, yang Rio pertama kali tahu tuh yang ini, gitu kan, kemasan original dan satu pouch ini isinya tuh ada 6 ya, ada 6 pieces dan ini sekali porsi satu saset kecil kayak gini ya Pak ya. Dan ini bisa untuk 2 kali seduh ya. 2 kali seduh bisa. Oke, terus ada juga yang kemasan cup. Ini yang terbaru seperti kopi kekinian Manimega Suara. Jadi kalau misalkan mau pergi kemana-mana, mau piknik, nggak usah repot bawa gelas ya, udah ada di sini kemasan cupnya. Samping bawa mobil sambil ditampil di box itu ya. Betul. Ini lebih ramah lingkungan juga ya. Terus ada juga ini apa nih? Wedang jahe rempah drink powder. Iya. Ini tuh bahannya jahe aja apa gimana kalau yang drink powder nih? Oh, itu sebenarnya komposisinya sama. Nggak beda jauh. Cuman beda dari proses produksi aja. Itu ini kebetulan modelnya ekstrak. Jadi sarinya jadi ekstrak udah serbuk semua disatuinnya ya. Seduh juga. Seduh juga. Tinggal seduh doang larut semua itu. Udah langsung larut jahe. Terus satu lagi ini yang lucu banget kayak minuman kekinian. Ini apa sih namanya tuh judulnya? Victoria Lime. Bunga telang ya. Victoria Lime. Oh, ini dari
Bunga telang, warna bunga telang tambah jeruk. Jadi ini kemasannya botol nih Money Mega Suara siap minum, dan ini kayaknya seger banget kalau dingin ya. Iya. Minumnya ya. Cocok kalau pakai es. Jadi ada yang hangat, ada yang dingin, varian minumnya lengkap banget. Mantap. Satu lagi ini ada nih. Apa bisa diceritain? Oh iya, itu apa tuh? Satu lagi. Ini namanya kopi rempah. Kopi rempah. Ya mungkin kata saya tadi, beliau itu orang yang menurut saya ya, orang yang tidak berhenti berinovasi. Iya. Karena berawal beliau punya outlet warkop yang notabene di situ ada kopi. Kita punya rempah, kenapa nggak dipadu? Iya. Gitu. Awalnya ide beliau seperti itu. Di otaknya Pak ini kopi, warkop. Iya gitu. Kenapa nggak dipadu, kita punya rempah? Jadi berawal dari ngopi juga. Iya. Ide diolah, ya ini jadilah kopi rempah. Kopi rempah itu berarti kopi dicampur rempah-rempah ya? Iya, tapi emang udah berbentuk serbuk. Ini tinggal ini aja. Kopinya kopi hitam berarti ya? Iya. Oke, ini untuk pecinta kopi juga kopi Arabica. Satu varian ya, selain nikmatnya kopi, sehatnya juga dapat dari rempah-rempah. Kita juga tujuan pengen juga mengangkatkan ke produksi kopi Kuningan tuh ya. Saya juga pengen mengangkat kopi itu juga. Oh bisa sama Pak? Bisa, mudah-mudahan. Narasumber kita ada banyak yang punya kopi di Kuningan. Dengan jahe itu. Ya semoga malam hari ini juga ada yang sedang mendengarkan di desa-desa ataupun bikin UMKM ya bisa bekerja sama ya sama Pak Haji dengan wedang rempah berkahnya. Dan Badami malam hari ini terasa hangat sekali karena ditemani dengan wedang rempah yang semakin lama semakin meresap dan juga merempah. Enak sekali ternyata, boleh diangkat lagi gelasnya. Pas banget untuk YouTube. Untuk kita nih yang sering bepergian malam gitu ya, atau banyak aktivitas dan kurang istirahat juga, bisa memperkuat daya tahan tubuh dengan minum wedang rempah berkah ini nih Money Mega Suara. Kita masih punya hutang pertanyaan tadi sebelum jeda komersial break ya. Ada yang bertanya nih, kalau mau beli terdekat ke Padarek saya beli kemana katanya nih Kang? Iya, saya jawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Untuk Padarek itu bisa nanti bisa lulus ya di KPJ Lila Kang, Cirendang. Oke. Itu lebih dekat, itu KPJ Lila juga. Tamcir ya? Betul, di Tamcir itu karena kita juga kerjasama juga dengan KPJ Lila. Cirendang. Betul. Oke. Berarti langsung aja kalau gitu ngomong-ngomong soal kafe, berarti wedang rempah berkah ini juga sudah bekerjasama dengan kafe-kafe di Kuningan juga ya? Betul. Untuk tongkrongan-tongkrongan juga. Betul. Oke. Ada respon lagi nggak nih Bang Abdi? Silakan dari Bang Abdi dulu barangkali. Ini ada respon dari rekan-rekan para pengusaha di Kuningan nih Kang nih ya. Berbicara tentang kopi katanya ada dari hulu ke hilir ya, dari mulai pembinaan petani sampai di hilirnya di kedai. Nah, rencana bisnis dari CP Wedang Berkah sendiri mau ke arah mana Kang? PT CP Wedang Rempah Berkah ini kebetulan kita ingin produk kopinya itu kita. Biar kita menampung hasil dari panen kopi ya gitu. Kita padukan dengan rempah-rempah yang kita kopi khas Kuningan gitu. Ini. Berarti bisa kolaborasi dengan para penggiat kopi juga ya. Iya. Kalau kita yang garap pembinaan pertanian kopi itu sendiri mungkin terlalu jauh ya, karena mungkin kita ambil petani kopi yang nantinya mungkin ada pengelolanya yang sudah siap hidang gitu, mungkin kita lebih kerjasama ke situ aja gitu. Karena lebih menjurus ke pembinaan dari mulai tanam kopi, pemeliharaan kopi mungkin udah ada yang megang lah gitulah. Iya betul. Yang penting kita kerjasama ke hasil itu produk kopinya ya. Kopi yang sudah siap saji aja. Gitu. Lebih kepada inovasi produk kopinya dengan rempah-rempah ini berarti ya. Berikutnya nih ada dari rekan-rekan di penggiat desa nih. Berbicara tentang UMKM, betul sekali Pak Haji katanya rekan-rekan dari Wedang Berkah bahwa desa-desa juga membutuhkan inovasi-inovasi yang bisa menggeliatkan ekonomi di desa. Nah, untuk Wedang Berkah sendiri, bagaimana kolaborasinya dengan desa dan bagaimana manfaatnya buat masyarakat desa? Makanya ini kita berdasarkan niat saya itu dengan adanya produk Wedang Rempah Berkah ini, saya ingin menciptakan itu ya pemberdayaan gitu. Kita yang punya karang kita coba dengan tanaman obat keluarga itu ya, salah satunya yang ada di produk ini. Bahan baku kayak bunga telang, bunga rosella, jahe itu bisa ditanam di pot kan tuh setiap rumah. Kita siap mewadahi lah
mari kita makanya ubah karang menjadi peluang udah usaha gitu. Oke, usaha beliau itu karena sahur aja nama benangkeun heula huluna. Nah, itu. Karena ada permintaan salah satu RW di desa saya itu Pak Nana, bisa nggak saya ketemu sama owner Wedang Rempah? Kenapa emang Pak RW? Karena saya ada program untuk memberdayakan masyarakat, ya minimal satu rumah itu 5 polybag lah. Gitu kan, 5 polybag. Nanti saya usulkan bahwa satu polybag itu buat kas RW, yang 4 polybagnya silahkan. Tapi saya pengen ngobrol dulu sama owner CP Wedang Rempahnya, bagaimana siap nampung atau enggak gitu kan. Ya itu mungkin salah satu ini jalan kami itu kita ketemu Pak RT-nya, kita ketemu Pak RW-nya, punya program apa, kita masukkan program kita gitu. Ada kolaborasi dari desa dan masyarakat dengan Wedang Rempah. Gitu. Hasil yang ditanam oleh masyarakat di polybag segala macam bisa menyokong produksi Wedang Rempah Berkah ini. Siap mewadahi dah itu. Iya, terus kalau berbicara mengenai program, Kak Abi juga bisa lihat di kertas itu. Itu kalau nggak salah ada tulisan setiap penjualan dari Wedang Rempah Berkah itu ada disalurkan untuk sosial juga ya. Oh iya. Salah ya. Pembangunan masjid. Nah, di desa Balong. Ceritanya gimana kan? Ya kebetulan kita emang niatnya itu, ini salah satu produk Wedang Rempah Berkah ini. Saya misinya salah satunya di samping istilahnya ada misi buat pemasukan, juga istilahnya ada misi sosialnya juga gitu. Gimana caranya ini sesuai dengan namanya. Saya alokasikan setiap satu saset sama dengan Rp500 untuk pembangunan masjid. Kebetulan di desa kami, Desa Balong, lagi ada pembangunan masjid. Kita juga alhamdulillah bekerja sama dengan, kebetulan Desa Balong itu kebanyakan pengelola wakaf di rantau di Jakarta ya. Kita juga ada program, ada kerjasama dengan DKM. Setiap warkop memasarkan juga dengan program berdagang sambil beramal gitu. Iya, di samping kita saling menguntungkan. Sebenarnya ini modelnya kan titip jual. Yang dihitung yang hanya terjual. Jadi istilahnya tidak ada istilah rugi sebenarnya. Bukan rugi tempat doang kok ya, ditempatin karena mungkin bertambah sempit gitu. Tapi ini insya Allah berkah, ada istilahnya ada sumbang sih. Satu saset Rp500. Secara langsung kalau kita memasarkan udah membantu mendukung program pembangunan masjid desa kami, Desa Balong. Untuk kedepannya kita ada sosial juga. Betul. Ya betul itu selain pembangunan masjid desa Balong juga Kang, perlu diketahui bahwa Waji sendiri itu ada program lain, yaitu adalah program TPSD. Nah TPSD itu tim peduli santri duafa yang digagas oleh Hamida ya. Hamida kebetulan untuk TPSD ini ada di Pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Salah satu selain sosialnya pembangunan masjid, untuk anak yatim juga, untuk yang tidak mampu yang sedang pesantren juga, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan pihak Hamida, Miftahul Huda, bahwa ada dana juga untuk mereka-mereka ya punten gitu kan ya, para santri duafa lah untuk kita bantu seperti itu Kang. Oke. Mulia sekali ya, moga-moga bisa banyak membantu untuk santri dan duafa dan juga pembangunan masjid di Desa Balong juga cepat selesai. Dan karena kalau pingin cepat selesai, cepat laku. Jadi istilahnya kejar saset, jangan kejar omset. Maksudnya otomatis kalau saset yang banyak terjual, jadi omset juga kan bertambah. Ya, kita kejar itu ya, jual dalam pemasaran itu. Berani bela beli lah. Bela beli itu program, bukan program pribadi ya. Ya bisa aja kan program misalkan dari DKM itu ada dari kita kan istilahnya titip jual, di sana bisa aja program bela beli lah. Bela beli maksudnya bela jual, dengan kita membeli menjual secara langsung telah membantu pembangunan masjid gitu. Yang membeli satu saset ini berarti dia otomatis sudah sedekah Rp500 buat masjid. Wow, keren ya. Kalau sedekah langsung maka kadang suka berat. Makanya dengan ini kan ada pertanyaan dari lapangan Pak. Kebetulan Pak Haji itu yang Rp500 amalnya suka ada aja. Amalnya buat siapa? Ya silakan buat yang menjual gitu. Karena dengan ada produk Wedang Rempah Berkah ini, istilahnya membawa hikmah, kita setiap bulan bisa bersedekah gitu. Bukan kita, itu yang menjual juga itu. Keberkahan juga gitu. Sehat dapat, ibadah dapat, berarti kan ya? Iya, berdagang sambil beramal insyaallah. Menghasilkan juga iya. Iya gitu.
Boleh nih menjadi inspirasi moga-moga untuk para penggiat desa yang lain ya. Iya. Nah, berbicara mengenai program juga nih, tadi bicara sudah banyak resellernya gitu ya Kang. Mungkin para pendengar juga ada yang akhirnya tertarik nih ketika sudah mendengar obrolan kita, pengen dong jadi reseller atau pengen tahu produk wedang rempah lebih jauh tuh harus berkunjung kemana, ada sosial medianya di mana, bisa di-share dulu silakan. Betul. Selain di Facebook juga itu ada ya untuk wedang rempah berkahnya ada. Di situ ada tim kami untuk medianya. Terus untuk secara langsung mungkin secara via WA juga bisa dicatat mungkin ya nomor saya selaku pemasaran. Hubungin saya saja langsung. Tapi syarat untuk menjadi reseller itu minimal pembelanjaan itu 2 pak. 2 pak itu 2 bal ya. 2 bal dengan isi 1 pak itu isinya 24 kan. Nah, dengan pembelanjaan 2 pak terus kita pantau juga kalau pembelanjanya itu ini baru bisa menjadi reseller. Tapi kalau misalkan penasaran, ya udah tinggal kontak WA saya saja di 081 395 33 222 7 atau bisa datang langsung aja ke kantor kami yang ada di desa Balong gitu kan ya. Bisa langsung, nanti ada tim juga yang menangani di sana. Dari alun-alun atau dari Balai Desa Balong ke sebelah mana Kang? Itu ke sebelah selatan. Persisnya selatan. Selatan, ada di sebelah timur jalan. Itu ada rumah yang khas Kang. Itu beda temboknya itu dari apa? Ada kapnya juga di atas tuh di gapura itu ada kap. Itu ciri khas kami. Pinggir jalan ya? Betul. Untuk tembok pagarnya juga beda dari yang lain lah. Itu ada apa semacam apa Pak Haji, kerikil ya, kerikil kita konsep ya, itu unik lah. Jadi selain di kedai kami, selain di CP Wedang Rempah Berkah sendiri ada rumah produksi, ada kantornya juga, dan kebetulan kita juga sudah membuka kedai. Nah, itu ada kedai WRB di situ. Di Balong juga. Di Desa Balong juga gitu. Juga. Jadi situ juga ada kedai, barangkali mau nongkrong dengan kita konsepnya menyatu dengan alam Kang. Seperti itu. Jadi outdoor ya. Kapan-kapan lah ke sana lah gitu. Saya sering lewat situ. Kalau lewat saja kan nggak asik. Makanya sekarang kalau sudah tahu mampirlah nanti saya. Boleh. Ya. Ini Kang ada yang nanya nih per saset ini berapa harganya, terus juga beberapa varian sebutin harga-harganya, dan juga 1 bal tadi yang diceritain berapa harganya Kang? Betul. Itu untuk harga konsumen ya, saya sebutkan harga konsumen. Kalau untuk harga reseller mungkin bisa ngehubungin saya saja langsung lah. Dan untuk itu kan ada beberapa kemasan, kalau yang ini kan per cupnya itu 10.000 ya, untuk harga konsumen itu 10.000 per cupnya. Kalau untuk yang pouch ini harganya itu 50. Itu kan harusnya 51 ya untuk konsumen. Jadi kita bulatkan sajalah 50.000 dengan isi 6. Itu semua ya? Jenis, betul. Itu semua jenis. Isi 6 saset, itu ada wedang rempah original. Original ini bahan baku salah satu pewarnanya itu kayu secang. Ada juga yang wedang rempah bunga telang. Itu jelas warna biru keunguan itu dari bunga telang. Yang berikutnya itu ada rosella, bunga rosella. Nah, ini rosella bagus Kang. Kalau singset untuk kegemukan itu langsing Kang. Jadi ada yang kalau ada yang punya permasalahan berat badan, rosella ini solusinya. Karena kan ada kemasan rosella coolnya juga yang tinggal minum. Itu per sasetnya sama 50. Kalau per pak itu 100 kalau per pak itu kan isi 24 ya. Itu 204 per paknya. Isi 24 semua jenis, mulai rosella, telang, dan original. Sama ya. Betul. Sebetulnya kita juga ada produk celupnya juga. Cuman kan untuk pasar celup ini kebanyakan di kaula muda biasanya di KP-KP dan di KP-KP Kuningan. Mungkin warga Kuningan itu udah nggak asing ya yang namanya kedai Arta. Nah itu kita sudah hadir Kang. Produk di kedai Arta juga sudah hadir dengan barista di sana, sudah dikolaborasikan ya dengan produk-produk lainnya. Terus di KP Jilila juga sudah hadir. Mungkin nanti menyusul lah kedai-kedai yang lain. Salah satu kedai kopi yang kerjasama dengan kita yaitu kedai kopi Tenjo Laut Kang. Tenjo Laut Kopi. Nah, Palutungan. Itu kita sudah kerjasama. Salah satu kedai kopi yang kerjasama dengan kami gitu, CP Wedang Rempah. Dan yang botolnya juga ada, itu ada Rosella Cool ya, ada yang dari bunga telangnya juga. Nah itu per ini untuk harga konsumen sampai di titik 12.000 ya. 12.000 ada juga yang konsumen itu menjual 10.000 ya per botol itu. Dan yang lainnya ada nih kopinya nih.
Ini kopi. Oh itu yang powder ya? Yang powdernya. Yang powder itu di angka, yang powder apa itu ya? Iya. Ini wedang jahe rempah drink powder itu yang original. 6.000 ya, Iya, untuk yang 6.000 ya. untuk konsumennya. Itu warnanya itu ekstrak ya, ekstrak itu karena jahe ekstrak, jahe basah kita olah di ekstrak, Iya. dan itu Biar warnanya merah agak romantis, pink. Pink. Wow. Jadi untuk kaula muda biar warnanya lebih romantis adalah itu yang warna pinknya ya. Mantap, Tanpa ampas ya. Betul, tanpa ampas. Dan di sini juga kita ada kopi. Ada 3 jenis kopi yang kita keluarkan. Ini produk baru juga. Ada kopi rempah, kopi berkah, dan kopi wine. Itu kita kopi ada yang pakai kopi Arabica juga. Ya, kopinya kopi Arabica. Dan mudah-mudahan ya kalau tadi ada sekilas terkait petani-petani kopi, yang ini ya saya mungkin lebih menginikan ya. Kita ingin memperdayakan juga istilahnya Kopi Kuningan ya. kita menggunakan kopi kuningan lah. Iya, Kenapa enggak kita sekalian angkat Iya. juga kopi kuningan? Kopi kuningan enak loh. Iya. Enggak ini kan. Kopi kuningan juga enak sebetulnya. Iya. Dan sudah saatnya berarti harus ada kolaborasi antara wedang rempah dengan kopi, yang akhirnya para penggiat kopi pun bisa merasakan Betul, manfaatnya, betul, wedang betul. jahe pun bisa merasakan manfaat. Betul sekali. Ngopi sehat ya. Oh, bisa. Kalau yang varian kopi dalamnya ada gulanya juga nggak? Itu udah ada. Udah ada Udah gulanya ada, juga. udah ada gula. Semua produk kita itu sudah termasuk gula, Kang. Udah mix Oke. gula ya. Betul. Bisa buat menghilangkan galau enggak kan? Wah, apalagi itu. Yang galau itu kurang piknik ya. Bisa banget. Nanti Bang Abdi bawa ke Masangka Nah. sambil muncak ke Ciremai. Nah, itu cocok. Barangkali Kang Nana kan dari produksinya ketika memproduksinya pakai salawat gitu kan. gitu. Akhirnya bisa menghilangkan rasa gundah dan Bisa galau. jadi ya, karena mungkin salah satu tadi arahan Wah Haji itu kan sebisa mungkin ibu-ibu kalau sambil ngiris 1 kali irisan subhanallah, 1 kali irisan. Kita nggak tahu apa itu saran Wah Haji dipakai atau enggak sama pengirisnya. Itu yang pasti Wah Haji udah menjalankan kalau sambil ngiris subhanallah, sambil ngiris subhanallah gitu kan. Nah mungkin karena basic saya dari pesantren gitu ya, mungkin salah satu tadi reseller yang dibahas sama Kang Tatang itu kan teman-teman saya waktu mondok dulu gitu. Jadi kita bisa nyebar ke Purwakarta, ke Ciamis, ke Tasikmalaya dan lain sebagainya itu karena mungkin awalnya dari kita status WA lah atau gimana, terus mereka tertarik kita pasarkan ya, apa salahnya kan gitu. Dan yang sudah berjalan itu di pesantren Al Muhajirin Purwakarta gitu, ya, teman saya operasinya gitu. Bisa jadi mungkin juga nanti kegiatan-kegiatan keagamaan disupport juga oleh Itu rempah ya, Kang, karena ya? ada event-event yang mungkin beberapa kali kita support ya. Serta. Kemarin waktu pelantikan FSMT juga kita andil ketika perayaan Maulid Nabi di salah satu bersama acara reuni satu pesantren dari alumni kami Miftahul Huda juga kita andil gitu, asal kita ya mungkin lebih ke pemasaran ya, ke pemasaran yang terus aktif gitu kan ya. Jadi kemarin terakhir waktu di Cimindi sama terakhir di Mancagar ya itu reuni santri, reuni alumni yang ya itu kita sebagai mungkin pendukung acara gitu kan. Kalau untuk mensponsori kan kita harus mungkin lebih sepenuhnya gitu kan. Gitu. Iya, bisa menjadi referensi juga buat mungkin desa-desa yang mau ngadain acara untuk jamuan tamunya biar lebih berbeda lagi gitu ya, bisa menyuguhkan wedang rempah berkah ini ya. Betul. Praktis sekali, tinggal seduh air panas. Tidak pakai ribet. Nanti panitianya bisa berkolaborasi dengan pemasaran, betul, Kang Tatang. betul. Jadi supaya pemasukan tetap ada gitu betul. Termasuk juga mungkin untuk para pedagang yang ada di objek-objek wisata di dunia, yang di daerah tinggi gitu ya, yang suka kedinginan, boleh mungkin bisa menjual wedang rempah berkah ini sebagai salah satu alternatif untuk pengunjung gitu ya. Betul Kang. Oh, ini sangat-sangat recommended sekali untuk kerjasamanya. Iya betul. Ada enggak Pak Haji niatan kalau ada suatu desa ya tertarik dengan konsep ini dan meminta tim manajemen dari Pak Haji atau dari wedang rempah untuk memberikan arahan atau pembinaan atau peningkatan kapasitas atau apapun namanya lah, supaya si Karang Taruna tersebut di desa tersebut atau warga desa tersebut juga bisa berkontribusi di
CV Wedang Berkah ini? Ya, kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerjasama itu. Yang penting kita istilahnya dengan segi kemanfaatan gitu. Emang kita juga itulah niatnya gitu, untuk sosial itu, memberdayaan juga. Kita siap insya Allah selagi mampu gitu. Siapa ya? Apa yang kita berikan sih mampu kita. CV Wedang Berkah terbuka untuk bagi ilmu. Iya. Dan betul sekali Kang, itu ada salah satu Karang Taruna kalau nggak salah daerah Kecamatan Ciawi Gebang, itu saya lupa lagi desanya. Ketika di rumah itu ada acara ngobrol, ternyata yang bersangkutan itu Karang Taruna. Setiap Karang Taruna kan mungkin dari desanya juga diberikan lahan ya, diberikan lahan garapan atau itu apakah bentuknya itu lapang sepak bola. Kadang kan untuk lahan pertaniannya juga ada. Ada salah satu Karang Taruna itu menanam pisang Kang. Nah, tumpang sari ya, Baji. Nah, itu saya sarankan untuk tumpang sari. Kenapa enggak? Ketika ada pohon pisang, di lingkarannya itu ada tanaman jahe lah, kapol lah, atau apalah gitu yang mendukung produk kita. Tapi ya alhamdulillah belum ada lagi kontak-kontak ininya. Itu mungkin peluang juga untuk Karang Taruna desa lain. Barangkali Karang Tarunanya mengelola pertanian yang diberikan oleh desa, monggo lah. Kita terbuka, kita akan datang, kita akan hadir, kita akan menyarankan mungkin untuk penanaman kapol atau jahe merahnya. Kalau untuk bibit sendiri pihak CV Wedang Rempah kita masih penyemayan ya, belum bisa membagikan bibit ini gitu. Berarti dari sisi keilmuan mah siap aja gitu ya. Siap aja. Betul. Kita terbuka seperti apa yang dibilang owner tadi, seperti itu. Oke. Mantap, berarti lengkong cocok tuh ya, pemuda lengkong ya. Pemuda tani lengkong Kang, bagus punya dia diberi Akang dari lengkong itu. Bukan. Waktu itu pernah ada pemuda tani lengkong hadir di sini dengan pakuwunya. Betul, paku muda ya, paku anom itu ya. Paku anom bagus sekali tuh. Betul, bisa kolaborasi tuh. Betul. Dan budaya pesantrennya pun kan di lengkong bagus, Pak. Bagus ya, pesantren lengkong. Ada acara rolling kopi juga di sana. Ya, salah satu juga yang dari lengkong itu Pak Haji Ihsan. Haji Ihsan juga kan anggota dari salah satu organisasi klub motor juga yang dipimpin oleh Habib Rifki ya. Itu juga beliau juga ingin menjalankan pemberdayaan desa tersebut gitu. Karang Tarunnya ingin diraih tapi mungkin momennya belum pas lah, mungkin seperti itu untuk lengkong sendiri. Ya bolehlah nanti saya coba merapat ke Paku Anomnya nih lengkong. Saya coba karena tahu dari Mega Suara ya kan. Tahu dari Mega Suara, bener nggak nih Paku yang diucapkan Paku nih gitu kan. Kalau misalkan bener, kenapa nggak kita kerjasama kalau ada lahan luas gitu kan. Seperti itu. Dan rekan-rekan dari anak-anak muda lengkong, Karang Taruna lengkong juga lagi simak nih Kang. Mungkin nanti nggak beberapa lama lagi bisa dikumpulkan nih. Boleh mangga. Dengan pemuda tani lengkong ya. Kita punya waktu berapa menit lagi yo? Oke, kita punya waktu 7 menit lagi, sorry. 7 menit lagi untuk di statement terakhir. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya atau Rio tanya dan ingin disampaikan yang tadi mungkin dari diskusi kita luput, Pak Haji, Kang Tatang, Kang Nana, mangga Pak Haji dulu. Apa yang mau disampaikan? Atau mungkin Pak Haji punya harapan besar dari Wedang Rempah ini? Harapan ya. Kita ini mengajak ya, mari kita istilahnya yang punya pekarangan gitu, jadikanlah peluang untuk buat bisnis gitu ya, ubah karang menjadi peluang buat usaha gitu. Mari kita ubah wabah ini menjadi berkah ya. Mari kita ini krisis ini menjadi bisnis, ubah menjadi bisnis. Mari kita bukan hanya slogan hidup ya, mari slogan ubah jadi tindakan. Ya gitu. Kerja dari kerja kita. Hidup adalah tindakan bukan teori. Gitu. Karena Pak Haji bisa ngomong seperti itu karena pelaku di lapangan. Iya. Apa yang kita ucapkan itu yang mudah dilalui. Iya. Oke, Kang Tatang, mangga silakan. Paling di sini ya, untuk kalau saya kan dari segi pemasaran mungkin ya, karena intinya seperti ini. Pemasaran produk kita itu tidak ada resiko sebetulnya. Apalagi yang para UKM kecil yang punya toko-toko kecil, ketika produk kita hadir sebetulnya nggak ada resiko karena kita sifatnya titip jual ya kan, titip jual. Dan kebanyakan untuk para kaula mudanya rata-rata kebanyakannya gengsi ya Kang ya, jualan produk ini gengsi. Padahal untuk memasarkan ini sangat mudah lah di media, kan anak-anak muda daripada main game terus, main ini terus, lebih enak main media itu sambil menghasilkan. Nah, ini kita terbuka untuk penjualan anak-anak mudanya karena kita juga berbagi ke anak muda seperti yang tadi saya sebutkan, Karang Taruna yang sifatnya yang ada di desa yang ingin
mempunyai produk apa nggak hanya sebatas minuman rempah, mungkin hal-hal yang lainnya yang bisa bermanfaat gitu. Betul. Kan. Nah itu bisa lah, karena salah satunya ini sampel dari kami Desa Balong, ya inilah produk kami. Jadi untuk Karang Tarunanya mungkin lebih apa ya, lebih termotivasi lagi lah untuk inovasi terkait mengangkat desanya. Mungkin seperti itu, Kang. BUMDes juga bisa jual. Nah, itu BUMDes sebetulnya bisa diinikan gitu. Dan ini moga-moga bisa jadi produk unggulan Kuningan juga. Amin. Salah satu misi kami ya untuk menjadi produk unggulan Kuningan lah, khas Kuningan. Beyem, selain itu moga-moga ada varian lain yaitu ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai menempel nih. Wedang Rempah Berkah itu produk yang berkhasiat dari oleh-oleh dari Kota Kuningan. Iya, betul. Dari Kang Nana barangkali ada dari sisi dalil keagamaan. Gayanya. Mungkin. Mungkin secara produk mungkin kepada khususnya warga Kuningan, jangan gengsi kita mengolah rempah yang berasal dari Kuningan. Kenapa? Karena kami butuh. Jangan sampai kita jauh ambil produk dari jauh. Iya. Tapi dari mungkin segi keagamaan, apapun yang Allah takdirkan terhadap kita, bagaimana caranya mengolah semua itu menjadi ibadah. Aduh, menyejukkan sekali ini. Ini tuh. Terus. Boleh. Satu lagi dong, boleh Rio bertanya nih mungkin sama Pak Haji nih. Pak Haji, ada yang mau disampaikan nggak sama kru atau karyawan-karyawan yang selama ini sudah membantu Pak Haji tentunya ya untuk mengemas dan juga memasarkan produk Pak Haji. Silakan Pak Haji. Makanya ya. Saran saya ke karyawan saya selalu ini kan kerja itu harus konsisten, totalitas itulah kuncinya gitu ya. Itu yang berat itu konsisten gitu kan. Yang ringan itu istirahat ya. Benar. Nah, intinya kita sekalian basah mandi sekalian, maksudnya totalitas adalah kuncinya. Aja hidup itu adalah tindakan, bukan teori. Maka kita istilahnya banyakin tindakan daripada ini. 1% teori, 99% tindakan kan itu rumus bisnis lah istilahnya gitu. Dasarkan begitu selalu, intinya totalitas sama fokus itu ya, kuncinya. Yang penting kita berjalan pada jalan, jangan belok-belok. Insya Allah suatu saat pasti nyampe. Insya Allah gitu. Oke. Mungkin menambahkan satu ya untuk ininya, saya selaku karyawan, Wah Haji selalu mengingatkan kerja ikhlas, kerja tuntas, itulah moto kami. Itu ya, yang sisanya gerak tuntasnya itu orang banyak nyerah tengah jalan gitu. Padahal itu semua nyampe sebenarnya dikit mungkin. Iya, padahal dikit lagi dapat bonus gitu ya. Udah nyerah dulu. Itu kerja tuntasnya yang berat. Betul. Motivasi bagus nih untuk Mania Megastar juga, berarti memang harus kerja ikhlas, kerja tuntas. Iya. Ubah karang jadi peluang. Jangan sampai karang itu dibikin lowong gitu Kang ya. Isi dan tanami dengan jahe. Yang jahe atau dengan produk yang lain, bunga telang, bunga rasela kan. Tidak yang perhiasan tapi menghasilkan gitu. Ubah krisis jadi bisnis. Iya, ini lagi suasana hari ini ya, krisis ini ya. Iya, suasana wabah. Ubah wabah jadi berkah. Iya, buat jahe. Dan bergabunglah bersama CP Wedang Rempah Berkah. Golnya dapat banget. Mari kita tingkatkan iman, udah gitu, semoga kita terhindar dari wabah ini, amin gitu. Oke. Dan untuk Mania Mega Sore yang kembali mau mengupas mengenai Wedang Rempah Berkah, bisa lihat-lihat di Instagram ya, di Wedang Rempah Berkah ya. Betul. Tinggal dicari saja, di situ sudah ada. Dan kalau misalkan Anda berminat juga untuk menjadi reseller atau pedagang, silakan juga bisa menghubungi Instagramnya, tinggal di DM aja, nanti ada tim yang akan menjawab Anda tentunya. Betul. Ya. Oke, demikian Mania Mega Suara. Ada yang respon lagi nggak Bang? Pendengarnya sudah ya? Udah. Terima kasih untuk yang sudah menyimak tentunya, para pendengar dimanapun Anda berada. Juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Pak Haji terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Kang Nanan juga terima kasih banyak, juga kru yang di luar terima kasih banyak sudah hadir. Semoga CP Wedang Rempah Berkah semakin maju, amin. Semakin berkah juga tentunya ya, amin. Untuk semua orang, dan semakin dikenal Indonesia, nasional sampai internasional. Amin. Dan akhirnya saya Rio Dirgantara. Saya Abdi Pirasat. Kita ketemu lagi minggu depan di Badami dengan tema-tema yang lainnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.